Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis mulia, majlis agung, majlis perkumpulan orang-orang yang berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis perkumpulan yang berharap kebahagiaan di dunia ini pun juga kelak kebahagiaan di alam akhirat, majlis yang diharapkan segala naungan, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bersumber dari lisan-lisan yang basah dari zikrullah, basah dari selawat kepada Allah, bermuara kepada keselamatan di dunia ini pun juga keselamatan di alam akhirat. Hadratil mukarramin, segenap para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, khususnya orang tua kita Fadilatul Habib Ahmad Al-Baiti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dari usia yang panjang dalam keadaan sehat wal afiyah. Begitu juga akhihil karim, akhina Al-Habib Syarif As-Saggaf dan Al-Habib Mustafa Maula Khailah beserta kakanda tercinta Al-Habib Haidar Al-Haddar. Mudah-mudahan anak cucu Nabi Muhammad diberikan usia yang barakah, menjadikan paku-paku yang mengajak kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para kiai, a'immatil khususiyah, segenap para jamaah Al-Hikmah dan segenap sahabat tercinta Usafi Kopler Community, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan keberkahan untuk kita semuanya. Teruntuk juga istimewanya tuan rumah pemangku acara ini dari sumbernya Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama. Salam hormat kepada ketua yayasannya Haji Sodiq Abdullah. Mudah-mudahan Allah berikan kekokohan amanah untuk mengembang pendidikan yang mulia, sanad dari sanad yang mulia, bersumber dari orang-orang mulia. Tak lupa kepada orang tua yang Masya Allah diabengkan amanat yang besar, Rektor Unisnu, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang yang barakah, menjadi sebab anak didik beliau di universitas ini Allah berikan masa depan yang cemerlang. Dr. Haji Sa'adullah As-Sa'idi, amin ya rabbal alamin. Hadirin, apa yang sudah terjadi sebenarnya sudah terlalu malam apa yang kita adakan pada malam hari ini. Namun inilah harapan daripada keharibat Allah Subhanahu wa taala, kita bersimpu di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pernyataan yang kita berikan pada malam hari ini. Kalau dilihat dari sudut pandang Unisnu ataukah sudut pandang Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama, semakin mengokohkan jati dirinya bahwasanya universitas ini tegak dalam madhab as-sahih, tegak dalam akidah as-sahihah, berharap sebagai sumpah dari lagu yang indah. Yang pertama kali dibangun adalah jiwa, yang pertama kali dibangun sebelum badan bangsa Indonesia ini adalah jiwa. Maka beruntunglah mahasiswa ataupun mahasiswi yang duduk di majlis yang mulia ini, dikokohkan iman kalian, dibenahi pemahaman kalian serta pemikiran kalian sebelum mengembang ilmu-ilmu, baik ilmu duniawiyah ataupun ilmu ukhrawiyah. Dibersihkan dahulu jiwa dan pemahaman kalian dengan gejala yang indah, perkumpulan yang agung, Jam'iyah Al-Hikmah, Jamaah Al-Hikmah yang semacam ini, yang dibentuk dengan niat yang sahihah, dibentuk dengan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari bin Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhuma membentuk ini jam'iyah luar biasa. Secara kesungguh-sungguhannya dengan nilai ikhlas terbentuk hampir sampai ke pelosok Indonesia bagian timur Papua telah terbentuk Jamaah Al-Hikmah. Belum lagi beberapa negara yang lainnya membuktikan kekokohan beliau dalam menegakkan daripada panji-panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tadi kita telah membuktikan lisan kita yang basah dengan harapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dididik kita sebagaimana tadi Ketua Pengurus Pusat Jamaah Al-Hikmah Bapak Joko mengatakan, ini didikan, ini sumber yang langsung terbina dari orang saleh Kiai Haji Ahmad Asrar Al-Ishaqi. Bagaimana pemahaman beliau mengajak kita untuk sampai ke pola pemahaman yang indah dengan mulai membersihkan jiwa yang indah. Tadi kita lihat begitu nikmatnya lantunan zikir yang dibaca, maka sungguh saat ini dan tadi dari ba'dal isya sampai saat ini kita masuk dalam jelmaan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelmaan ini diakui oleh Allah dan dibenarkan dalam takdir catatan lembaran yang ditulis oleh Ragib. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah berwahyu, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah. Sebelumnya panggilan keimanan datang dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maknanya yang diseru orang-orang beriman, dan siapa yang melaksanakan pernyataan keimanan ada pada diri mereka. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa banyak lantunan zikir malam hari ini kita lakukan. Bahkan di dalam wahyu Allah yang lainnya, Allah mempertegas dengan ungkapan indah firman-Nya, fadhkuruni uzkurukum, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Hadirin, tidak ada seorang pun yang hadir pada malam hari ini, baikkah dengan jasad kalian secara umumnya, ataukah dengan jiwa dan roh kalian secara khususnya, ataukah dengan rahasia kalian secara istimewanya, kecuali saat ini kita sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Manusia yang hina, manusia yang tercipta dari sperma, nutfah, dari nutfah adami, namun mendapatkan magam yang tinggi, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para panji-panjinya. Begitulah dalam sebuah hadis yang datang kepada kita, la yaq'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikat wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Rahmat Allah diturunkan di majelis semacam ini, ketenangan Allah diturunkan di majelis semacam ini, dan nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beruntung kalau kita bisa zikir semacam ini, beruntung. Bukankah sebuah hadis telah menjelaskan kepada kita dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, Rasulullah mengatakan mithlul hayyi wal mayyit. Mithlul hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah itu seperti orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Orang yang tidak pernah lisannya basah zikir kepada Allah, mereka diumpamakan oleh Nabi Muhammad seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi ini. Namun orang-orang yang menghidupkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah hakikat kehidupan. Mereka lah orang-orang yang hidup, yang melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini. Beruntung jikalau yang hadir mahasiswa, beruntung jikalau yang hadir para dosen, beruntung jikalau yang hadir para pengajar, beruntung. Karena keberuntungan itu tidak salah. Apa yang diharapkan oleh rektor ataukah yang diharapkan oleh ketua yayasan tidak akan meleset jikalau benar-benar ditanamkan dari hati yang ikhlas dan lisan yang basah. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, telah terdepan orang-orang al-mufarrid. Sahabat berkata, ya Rasul, manil mufarrid? Duhai Rasulullah, siapa itu mufarrid? Rasulullah mengatakan, adz-dzakiruna wadz-dzakirat. Dalam riwayat adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, orang yang banyak ingat kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Syarah penjelasan dari hadis ini disebutkan bahwasanya mereka terdepan, orang-orang ahli zikir terdepan dalam urusan dunia dan terdepan dalam urusan akhirat. Hadirin, mereka orang-orang hebat yang sekarang ini kita kenal nama-nama mereka, baik Ibnu Sina, Imam Az-Zarkasi, Imam As-Sibrohmilisi, Imam At-Tabrani, dan para pembesar-pembesar ulama yang menemukan keindahan-keindahan ilmu secara pandangan duniawi. Mereka orang-orang adz-dzakirunallah, mereka orang-orang yang lisannya basah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung, tidak salah kaum Nahdiyin dan secara istimewanya Jamaah Al-Hikmah dengan i'tikad kuatnya bersandar kepada Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Dibawa kalian
ke dalam mengarungi lautan indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dibawa kalian ke dalam indahan nikmat. Bahkan berapa banyak jamaah Al-Hikmah ini telah menyaksikan kebesaran-kebesaran daripada Kiai Asrari. Berapa banyak orang-orang terbawa indahnya dengan zikirnya. Berapa banyak yang wafat husnul khatimah di jamaah Majlis Al-Hikmah ketika dalam keadaan bermajlis. Berapa banyak orang-orang mendapatkan keagungan. Lihat satu persatu dari generasi penerus jamaah Al-Hikmah. Mereka bukan bersumber lulusan pondok pesantren secara umumnya dan keseluruhannya. Ada di antara mereka adalah alumni-alumni, adalah pensiun-pensiun, bahkan di masa aktif atau setelah aktif mereka aparatur pemerintah. Baikkah kalangan TNI, baikkah dari kalangan Polri, ataukah dari kalangan sipil, namun merasakan nikmatnya daripada zikir yang ditentukan oleh Kiai Asrari, hingga seakan-akan kalau kita melihat beliau, seakan-akan mereka ini lulusan pondok pesantren yang mondok puluhan tahun dengan asyik wajah pancaran sinar. Dan mudah-mudahan Allah husnul khotimahkan mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah pancarkan cahaya tanda-tanda husnul khotimah. Hadirin, kalau kita menyaksikan tahun lalu kami hadir dalam Hall Akbar Jawa Tengah dan DIY, ratusan ribu umat manusia berkumpul dengan pakaian putih-putih yang luar biasa, diajak untuk lisannya basah, karena itulah amalan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Wahai Rasul, amal ibadah apa yang paling utama di sisi Allah? Rasul, amal ibadah apa yang paling utama di sisi Allah? Apa jawabannya Rasulullah? Antamuta walisanuka ratbun bidzikrillah. Antamuta walisanuka ratbun bidzikrillah. Amal utama yang diindahkan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau wafat dan lisanmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana? Sebutkan caranya, bagaimana metodenya. Jikalau kita ingin wafat dalam keadaan lisan yang basah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk kita gapai, sulit untuk kita temukan, kecuali yang berjalan dengan tapaknya lisan Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan, an-nasu yamutuna kama asa alaih wa yub'atsuna kama mata alaih. Kalau pengen wafat dengan lisan basah zikir kepada Allah, Nabi Muhammad buatkan rumus, manusia wafat sebagaimana kebiasaan dia hidup. Manusia akan wafat sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau kebiasaan hidupnya itu sujud kepada Allah, sujud adalah kematiannya. Jikalau kebiasaan hidupnya itu ada zikir kepada Allah, maka zikir adalah kematiannya. Jikalau kebiasaan hidupnya itu adalah salawat, kalimat indah dari la ilaha illallah yang dipancarkan dengan lisan mulianya, maka dia wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Begitu indahnya tadi kita membaca la ilaha illallah yang dituntun oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Dengan ratusan kali lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah lah ini yang berguburu di arusnya Allah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang terpancar di surganya Allah. Dan kalimat la ilaha illallah inilah menjadi paku daripada paku keimanan para nabi dan para rasul. Begitulah yang datang dalam sebuah riwayat. Bagaimana Allah memiliki aras, bentangan menjulur dari arasnya Allah sampai ke atas perut ikan hut, memiliki tongkat yang berwarna kemerahan. Tidaklah seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali ikan hut akan bergerak. Dengan gerakan ikan hut maka bergerak pula tongkat kemerahan. Dengan bergerak tongkat kemerahan maka bergeraklah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Seketika Allah berkata kepada aras, uskun ya aras, diam wahai aras, jangan bergerak wahai aras. Seketika aras berkata, la wa izzatika ya Rabb la askun hatta taghfira liman qala la ilaha illallah. Demi dengan keagunganmu wahai pemilik kemuliaan, aku tidak akan diam kecuali sampai engkau mengampuni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak tadi turun pengampunan Allah, berapa banyak tadi turun pengampunan Allah. Bisa jadi kita hadir di majlis mulia ini sebelumnya kita bermaksiat, di majlis mulia ini kemaksiatan kita diampuni oleh Allah. Bisa jadi tadi berbuat nista, dan di majlis mulia ini kenistaan itu dihapus dan dirubah menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keindahan dari kalimat la ilaha illallah yang ratusan kali tadi kita ucapkan diizinkan oleh Allah
hadirin, lebih dari 1 miliar umat manusia dari kalangan orang yang beriman, dan lebih dari 7 miliar umat manusia yang menampakkan kakinya di atas muka bumi ini. Belum tentu di antara mereka diizinkan oleh Allah lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya bakhtana, beruntunglah kita di malam hari ini. Ratusan kali lisan kita diizinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah dalam sebuah hadis muttasil sanad dikenal dengan hadis zahabiyah. Dengarkan ucapan hadis zahabiyah. Ada sebuah hadis dengan mata rantai keemasan. Ketika seorang cucu Nabi Muhammad yang bernama Ali Ridha mendatangi kota Naisaburi, tempat Al-Imam Bukhari. Beliau datang dengan memakai pakaian yang indah dari kesunahan datuknya Rasul. Disambut puluhan ribu umat manusia. Lalu maju salah satu tokoh agama di antara mereka. Lalu berkata, "Ya Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, haddatsana, berikan kami hadis yang kau dapatkan dari ayahmu, ayahmu dapatkan dari ayahmu, ayahmu dapatkan dari ayahmu, hingga pada puncak keagungan seorang ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka seorang anak cucu Nabi Muhammad, Al-Imam Ali Ridha, berkata, "Haddatsani abi Musa Al-Kazim." Qala haddatsani abi Ja'far As-Sadiq. Qala haddatsani abi Muhammad Al-Baqir. Qala haddatsani abi Zainal Abidin Ali. Qala haddatsani abi As-Sibt Al-Husain. Qala haddatsani abi Ali bin Abi Talib. Qala haddatsani habibi wa sayyidi wa khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul haddatsani Jibril. Wa qala Jibril haddatsani Mikail. Wa qala Mikail haddatsani Israfil. Wa qala Israfil haddatsani wa qala Israfil sami'tu Rabbal Izza yaqul La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabih. Sebuah mata rantai hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh keturunan Nabi Muhammad. Al-Imam Ali Ridha berkata, telah menyampaikan kepada ayahku Al-Imam Musa Al-Kazim. Lalu berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Lalu berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Telah menyampaikan kepadaku ayahku Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu berkata, telah menyampaikan kepadaku Sayyidina Husain, cucu langsung Nabi Muhammad. Lalu berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku Ali bin Abi Talib. Lalu Sayyidina Ali berkata, telah menyampaikan, berkata kepadaku kekasihku, utusanku, kecintaanku, keagunganku Rasulullah. Rasulullah berkata, telah menyampaikan kepadaku Jibril. Jibril berkata, telah menyampaikan kepadaku Mikail. Mikail berkata, telah menyampaikan kepadaku Israfil. Israfil berkata, aku mendengar Tuhan yang Maha Agung berwahyu, La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni amina min adzabih. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku akan aman dari azabku. Hadirin, la ilaha illallah adalah bentengnya Allah. Ini firman Allah dalam sebuah hadis qudsi dengan sebut muttasil sanad az-zahabiyah. La ilaha illallah adalah bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah akan aman daripada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini dengan ratusan la ilaha illallah yang kita kumandangkan dari lisan kita, dengan sanad kepada Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kita berharap aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap masuk dalam benteng Allah. Kita berharap masuk di dalam satir daripada satir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka dari itu beruntung, ambil kesempatan perkumpulan majlis yang semacam ini jangan sampai kalian tinggalkan. Walhamdulillah, berapa banyak tadi para sepuh dari kalangan masyarakat Jepara menceritakan kepada kami kisah-kisah tentang Kabupaten Jepara, bagaimana mata rantai, dan begitu juga yang telah kami dengar, berapa banyak riwayat yang telah sampai, berapa banyak kewalian telah tercantap di tanah bumi Jepara ini, berapa banyak orang-orang hebat, tidak sedikit di antaranya orang-orang hebat. Bagaimana Syekh Amir Hasan, putra daripada Sunan Muria, murid daripada Sunan Gunus,
menantapkan telapak kakinya di Kabupaten Jepara ini, bahkan sampai ke pulau seberang sana. Mudah-mudahan hal yang semacam ini terus bersambung. Orang-orang mulia terus akan lahir di Kabupaten Jepara. Orang-orang mulia terus akan lahir dari Kabupaten Jepara, baikkah dari kacamata duniawi ataupun kacamata ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita, berikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita. Allah berikan pengkabulan terhadap hajat-hajat kita. Allah berikan kemakmuran terhadap masjid dan musallah kita. Allah berikan kesuksesan terhadap pendidikan, tempat-tempat pendidikan kita. Allah berikan kebahagiaan kepada seluruh umat Islam secara khususnya. Allah berikan kesuksesan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi tempat yang mulia ini. Dan kita doakan para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, Allah berikan umur yang panjang yang barokah, umur yang panjang yang barokah, khususnya guru-guru kita dan orang tua kita dalam keadaan sehat wal afiah, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka bijudika wa karamika wa fadlika ya hayyu ya qayyum. Allahumma jal hadzal jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahrumah. Allahumma inna nas'aluka lutfan ma'at takdir fima jarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.